Assalamualaikum anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai syukur nikmat. Syukur nikmat merupakan salah satu bentuk dari akhlak terpuji. Syukur nikmat adalah ungkapan berterima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya pemberian nikmat dari Allah itu banyak sekali karena setiap kebutuhan kita semuanya dicukupi oleh Allah. Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, seperti kita dapat diberikan kesehatan, kita bisa bernapas, kita dapat menghirup udara, merasakan angin, kemudian masih banyak lagi. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai hal terkecil, kita dapat menggerakkan tangan kita, itu merupakan nikmat dari Allah, sampai hal yang paling besar Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya setiap harinya kita harus selalu bersyukur, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah. Macam-macam nikmat Allah itu ada 3. Yang pertama, nikmat jasmani. Yang kedua, nikmat rohani. Yang ketiga, nikmat rezeki. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas 2 nikmat terlebih dahulu. Yang pertama, nikmat jasmani. Nikmat jasmani adalah pemberian dari Allah yang berupa kesempurnaan jasmani. Jasmani itu apa sih? Yaitu anggota badan kita atau badan kita yang dapat terlihat oleh mata. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya karena manusia adalah makhluk yang diberikan alat panca indera lengkap oleh Allah. Selain itu, manusia juga diberikan akal. Kita juga diberi anggota badan yang sempurna, baik itu berupa panca indera seperti lidah untuk mengecap, hidung, telinga untuk mendengar, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur. Selain itu, kita juga harus menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya berupa hal-hal yang Allah titipkan saja, tapi diri kita pun harus kita jaga. Cara bersyukur kepada Allah atas nikmat jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kalau kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah, kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara olahraga, mandi yang teratur. Yang kedua, menggunakan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti digunakan untuk sekolah, pergi mengaji, membantu ibu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tidak seperti nikmat jasmani, kita dapat melihatnya dengan mata. Nikmat rohani ini tidak dapat terlihat, namun hanya bisa dirasakan. Di antaranya nikmat iman dan Islam. Maksudnya, kita beriman kepada Allah, kita percaya Allah itu ada, itu merupakan kenikmatan yang diberikan kepada kita oleh Allah, maka kita wajib syukuri. Yang kedua, nikmat memiliki pikiran dan kepintaran. Kita diberikan akal oleh Allah. Kita mampu berpikir, memutuskan sesuatu, kita dapat belajar, itu semua merupakan kenikmatan dari Allah yang harus kita sadari dan kita syukuri. Yang selanjutnya, nikmat memiliki perasaan bahagia. Jika kita mendapatkan sesuatu atau kita dapat berkumpul dengan keluarga, kita merasa bahagia. Kita dapat makan tiap hari, kita merasa bahagia. Itu semua merupakan nikmat dari Allah. Karena kalau kita merasa sedih, tidak semangat, tentunya perasaan itu tidak akan membuat kita merasa enak. Maka jika anak-anak selalu merasa bahagia, itu semua adalah nikmat pemberian dari Allah.
harus disyukuri. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Lebihnya kita dapat berbagi kepada sesama atau menolong orang yang membutuhkan. Yang keempat, nikmat memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Ketika kita, anak-anak, melakukan suatu kesalahan, misalnya kita terbiasa malas untuk bangun subuh, malas untuk mandi pagi-pagi, tapi ketika kita memiliki kemauan untuk memperbaiki kebiasaan buruk tersebut, maka itu semua merupakan nikmat dari Allah. Jika biasanya anak-anak bangun subuh jam 6, kemudian anak-anak ingin merubah hal tersebut. Saya ingin melaksanakan sholat subuh, ketika adzan subuh telah berkumandang langsung melaksanakan sholat. Itu semua merupakan nikmat. Kemauan untuk menjadi lebih baik itu juga merupakan nikmat dari Allah. Bisa dibayangkan jika kita tidak memiliki kemauan untuk melakukan hal yang jauh lebih baik atau merubah kebiasaan yang jelek, maka kita tidak merasakan nikmatnya untuk menjadi lebih baik. Ketika kita berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, maka itu semua merupakan pemberian dari Allah atau nikmat dari Allah. Allah memberikan nikmat rohani kepada manusia agar kita, anak-anak, ibu, merasakan kebahagiaan. Cara bersyukur kepada Allah atas nikmat rohani yang telah diberikan yang pertama, dengan cara rajin beribadah kepada Allah. Seperti tepat waktu jika melaksanakan sholat, tidak ditunda-tunda, tidak ada yang bolong sholatnya. Kemudian yang kedua, rajin belajar tanpa perlu disuruh-suruh. Ketika hendak belajar pun seperti sekarang kita sedang belajar daring, mudah mengerjakannya, tidak perlu harus disuruh-suruh. Selesaikan dulu pekerjaannya, selesaikan dulu belajarnya, baru bermain. Yang selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ketika disuruh oleh bundanya, oleh ayahnya, maka tidak melawan. Bahkan kita selalu membantu ketika bunda membutuhkan bantuan ataupun ketika ayah sedang membutuhkan bantuan. Begitupun kepada guru. Yang selanjutnya, jujur dan sopan. Jujur adalah mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan, tidak berbohong, kemudian memiliki sikap sopan santun. Yang terakhir adalah mengucapkan alhamdulillah. Kita hendaknya dibiasakan untuk selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anak-anak, ibu meminta tolong agar anak-anak mengerjakan latihan tersebut. Boleh diisi-isinya saja, boleh juga ditulis dengan soalnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.